Hai teman-teman, kalian tahu nggak apa itu malware? Malware itu kayak kuman jahat yang bisa masuk ke komputer kita. Kalau komputer kita kemasukan malware, bisa jadi lemot, data-data kita bisa hilang, bahkan bisa dicuri orang. Serem ya? Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu malware dan bagaimana cara kerjanya. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ada berbagai jenis malware yang bisa menyerang komputer kita, seperti virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan adware. Masing-masing jenis malware ini memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya berbahaya bagi keamanan dan kinerja komputer kita. Virus adalah jenis malware yang bisa menyebar dari satu komputer ke komputer lain dengan cara menempel pada file atau program yang kita unduh atau buka. Virus ini bisa merusak file, memperlambat kinerja komputer, atau bahkan membuat komputer kita tidak bisa digunakan sama sekali. Worm adalah jenis malware yang bisa menyebar dengan sendirinya tanpa perlu bantuan dari pengguna. Worm ini bisa menyebar melalui jaringan komputer dan menginfeksi banyak komputer dalam waktu singkat. Worm bisa menyebabkan kerusakan yang parah pada jaringan komputer dan memperlambat kinerja sistem. Trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai program atau file yang tampaknya aman, tetapi sebenarnya berbahaya. Ketika kita mengunduh atau membuka Trojan, malware ini bisa memberikan akses kepada hacker untuk mengendalikan komputer kita dari jarak jauh. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data di komputer kita dan meminta tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Ransomware ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar dan kehilangan data yang penting. Spyware adalah jenis malware yang memantau aktivitas kita di komputer dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Spyware ini bisa mencuri data pribadi kita, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi penting lainnya. Adware adalah jenis malware yang menampilkan iklan-iklan yang mengganggu di komputer kita. Adware ini bisa memperlambat kinerja komputer dan mengganggu pengalaman pengguna. Untuk melindungi komputer kita dari serangan malware, kita perlu menginstal perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan selalu memperbarui sistem operasi serta program-program yang kita gunakan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati saat mengunduh file atau membuka email dari sumber yang tidak dikenal. Jadi, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu apa itu malware dan bagaimana cara melindungi komputer kita dari serangan malware. Tetap waspada dan jaga keamanan komputer kalian, ya. Coba bayangkan, foto-foto kesayangan atau tugas sekolah kalian tiba-tiba hilang karena malware. Atau akun game online kalian diambil orang. Pasti sedih kan? Makanya, kita harus hati-hati sama malware. Malware itu pintar loh. Dia bisa masuk ke komputer kita lewat berbagai cara, misalnya dari email yang mencurigakan, situs web yang nggak aman, atau file yang kita download sembarangan. Nah, sekarang kita bahas tentang obfuscation malware. Jadi malware ini lebih pintar lagi. Dia bisa menyamar supaya nggak ketahuan sama antivirus di komputer kita. Wah, bahaya banget ya. Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa bersembunyi lebih lama di komputer kita dan mencuri lebih banyak data. Makin lama dia bersembunyi, makin banyak data kita yang dicuri. Ada beberapa cara malware untuk menyamar nih. Teknik-teknik ini digunakan untuk mengelabui sistem keamanan dan membuat malware sulit dideteksi. Mari kita bahas satu persatu teknik obfuscation yang sering digunakan oleh para pembuat malware. Pertama, obfuscation code. Jadi kode program malware ini diacak-acak supaya susah dimengerti. Teknik ini membuat kode terlihat seperti campuran karakter acak, sehingga analis keamanan kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh kode tersebut. Dengan cara ini, malware bisa menyembunyikan fungsinya yang sebenarnya dan menghindari deteksi. Kedua, packing. Malware ini dibungkus rapi supaya nggak ketahuan. Packing adalah proses mengompresi atau mengenkripsi file malware sehingga bentuk aslinya tidak terlihat. Ketika file malware ini dieksekusi, ia akan diekstrak atau didekripsi terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsinya. Teknik ini sering digunakan untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak antivirus yang memindai file berdasarkan tanda tangan atau pola tertentu. Ketiga, polymorphic malware. Malware ini bisa berubah-ubah bentuk supaya susah dikenali. Licik banget ya.
Polymorphic malware menggunakan teknik enkripsi yang berbeda setiap kali ia menyebar atau dieksekusi, sehingga tanda tangan digitalnya selalu berubah. Ini membuatnya sangat sulit untuk dideteksi oleh perangkat lunak keamanan yang bergantung pada tanda tangan tetap. Selain itu, malware ini juga bisa mengubah struktur kodenya tanpa mengubah fungsinya, menambah lapisan kesulitan bagi analis keamanan. Selain 3 teknik utama ini, ada juga teknik-teknik lain seperti metamorphic malware, yang mengubah kode sumbernya setiap kali ia menyebar, dan rootkit, yang menyembunyikan jejak malware di dalam sistem operasi. Semua teknik ini menunjukkan betapa canggihnya para pembuat malware dalam menghindari deteksi dan melancarkan serangan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperbarui perangkat lunak keamanan dan tetap waspada terhadap ancaman yang terus berkembang. Dengan memahami teknik-teknik obfuscation ini, kita bisa lebih siap dalam menghadapi ancaman malware. Ingat, keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita untuk melindungi data dan sistem dari serangan yang semakin canggih. Tetap waspada dan selalu perbarui perangkat lunak keamanan Anda. Contohnya gini, untuk obfuscation code, ada malware yang menulis kodenya terbalik, jadi susah dibaca. Obfuscation ini adalah teknik yang digunakan oleh pembuat malware untuk menyembunyikan niat jahat mereka. Dengan menulis kode secara terbalik atau menggunakan teknik lain seperti encoding dan enkripsi, mereka membuat analisis kode menjadi sangat sulit. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak keamanan. Untuk packing, ada malware yang dikompres jadi kecil banget, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem keamanan. Packing adalah teknik di mana malware dikompresi atau dibungkus dalam sebuah file yang lebih kecil. Ini membuatnya lebih mudah untuk disebarkan melalui internet atau email. Ketika file ini diunduh dan dieksekusi, malware akan diekstrak dan mulai beroperasi. Teknik ini sering digunakan untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak antivirus yang mungkin tidak mengenali file yang dikompresi. Tapi pas masuk komputer, dia keluar wujud aslinya. Proses unpacking ini memungkinkan malware untuk menghindari deteksi awal dan kemudian menginfeksi sistem dengan cara yang lebih efektif. Setelah diekstrak, malware dapat mulai menjalankan fungsinya, seperti mencuri data, merusak file, atau mengambil alih kontrol sistem. Untuk polymorphic malware, setiap kali nyerang, dia bakal ganti kode programnya. Polymorphic malware adalah jenis malware yang dapat mengubah kodenya sendiri setiap kali menginfeksi sistem baru. Ini membuatnya sangat sulit untuk dideteksi oleh perangkat lunak antivirus, karena tanda tangan digitalnya terus berubah. Setiap kali malware ini menyerang, ia menghasilkan versi baru dari dirinya sendiri dengan kode yang berbeda, tetapi dengan fungsi yang sama. Teknik ini membuatnya hampir mustahil untuk dilacak dan dihapus. Polymorphic malware menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah kodenya, sehingga setiap salinan malware terlihat berbeda, meskipun melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu teknik paling canggih yang digunakan oleh pembuat malware untuk memastikan bahwa serangan mereka tetap efektif dan sulit untuk dihentikan. Dengan memahami teknik-teknik ini, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi sistem kita dari ancaman yang terus berkembang. Tenang, ada cara untuk menangkap malware bandel ini. Pertama, pakai antivirus yang canggih. Kedua, selalu update software di komputer. Ketiga, jangan sembarangan klik link atau download file dari sumber yang nggak jelas. Penting banget buat kita ngerti tentang obfuscation malware, supaya kita bisa lebih waspada dan bisa melindungi diri dari serangan malware. Jangan sampai data penting kita hilang. Intinya, obfuscation malware itu berbahaya, tapi kita bisa melawannya dengan pengetahuan dan kewaspadaan. Yuk jaga amanan siber kita.